Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kali ini Miss akan menyampaikan materi biologi kelas 10 bab pertama, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Disimak ya Nak ya baik-baik. Biologi termasuk ke dalam sains alam atau ilmu pengetahuan alam. Sains sendiri berasal dari kata scientia dari bahasa Latin yang artinya pengetahuan. Sains memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu rasional, artinya masuk akal. Jadi bisa diterima oleh nalar. Sesuatu yang tahayul tidak termasuk sains. Yang kedua objektif atau sesuai fakta. Jadi bukan direkayasa. Karakteristik sains berikutnya adalah empiris atau dapat dibuktikan melalui pengamatan, penelitian, dan eksperimen. Yang terakhir bersifat akumulatif. Artinya dapat dibentuk atau disempurnakan, jadi terus berkembang. Jadi ia bersifat dinamis. Biologi sendiri berasal dari bahasa Latin. Bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup dan kehidupannya. Biologi sendiri memiliki banyak cabang. Beberapa disebutkan ya, contohnya anatomi, ilmu tentang struktur tubuh makhluk hidup. Ada botani, ilmu tentang tumbuhan, entomologi, ilmu tentang serangga, fisiologi, ilmu tentang musela tubuh. Bahkan ada lagi yang disebut dengan virologi, ilmu tentang virus. Jadi si COVID-19 itu dipelajari di virologi tentang virus. Biologi juga punya peranan yang penting dalam kehidupan. Misalnya dalam bidang kedokteran, ada yang namanya pembuatan bayi tabung atau farmasi, pembuatan vaksin. Ada di dalam teknologi pangan untuk dalam pembuatan tempe, keju, protein sel tunggal, pertanian, misalnya kulo jaringan, hidroponik. Selain itu, misalnya juga perikanan juga bisa budidaya berbagai macam ikan. Terus di peternakan, dalam inseminasi buatan dan cloning, dan dalam bidang lainnya. Biologi juga tidak terlepas dari yang namanya kerja ilmiah. Apa sih itu kerja ilmiah? Kerja ilmiah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki sikap ilmiah, menggunakan keterampilan proses, dan melalui langkah-langkah metode ilmiah. Produk sains diantaranya ada fakta, prinsip, model, hukum, dan teori. Karena biologi termasuk sains, maka biologi pun menghasilkan fakta, prinsip, model, hukum, dan teori. Seorang saintis atau peneliti harus mempunyai sikap ilmiah, diantaranya peka dan kritis, rasa ingin tahu yang besar atau inquiry, berpikir logis, terbuka, jujur, harus objektif, teliti, tekun, dan optimis atau percaya diri. Seorang peneliti juga harus bisa menghargai orang lain, tidak boleh egois. Untuk mempelajari biologi, kalian harus mampu melakukan pendekatan keterampilan proses. Apa sih itu keterampilan proses? Keterampilan proses adalah keterampilan yang melibatkan kemampuan siswa secara maksimal untuk menemukan fakta dan konsep ilmiah. Dan yang termasuk ke dalam keterampilan proses, yang pertama adalah klasifikasi objek. Jadi kalian harus mampu mengklasifikasikan atau mengelompokkan objek. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, melakukan pengamatan atau observasi. Dan selanjutnya, menyajikan data, menafsirkan data juga, memprediksi dan memperkirakan data, dan mengidentifikasi variabel dalam suatu percobaan. Tadi dalam keterampilan proses, kalian harus bisa melakukan pengamatan. Dan ketika melakukan pengamatan, maka akan dihasilkan data. Untuk data sendiri, itu ada dua jenis data. Yang pertama, data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya, warna daun dan bentuk daun. Data seperti ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel, uraian kalimat, skema, dan gambar. Data yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu data yang dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya umur, tinggi badan, berat badan. Dan data seperti ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel angka dan grafik. Dalam keterampilan proses pun, kalian harus bisa mengidentifikasi variabel dalam suatu percobaan. Variabel itu ada 4 macam, macam-macamnya. Yang pertama ada variabel bebas atau manipulasi. Artinya perlakuan yang berbeda-beda dalam suatu percobaan. Jadi perlakuan itu dibuat berbeda. Yang kedua ada variabel terikat atau respon. Biasanya disebut variabel hasil. Makanya berupa hasil perlakuan dari percobaan tersebut. Yang ketiga ada variabel kontrol atau terkendali. Perlakuan yang dibuat sama. Jadi tidak boleh berbeda.
Yang keempat, ada variabel pengganggu. Variabel ini sebenarnya tidak diharapkan atau tidak dikehendaki ada dalam percobaan tersebut, tapi tiba-tiba dia muncul. Contohnya hama pengganggu, atau bakteri, atau mikroorganisme pengganggu lainnya. Selain itu, berdasarkan sifatnya, variabel juga dibagi tiga. Ada variabel fisika, kimia, dan biologi. Variabel fisika contohnya suhu, variabel kimia contohnya kadar oksigen atau pH, dan variabel biologi contohnya organisme parasit. Dan pengertian variabel sendiri adalah variasi perlakuan dalam suatu percobaan. Dan ketika kalian belajar biologi dan misalnya diminta untuk melakukan suatu penelitian, maka kalian mau tidak mau harus tahu tentang metode ilmiah. Apa sih itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu cara atau langkah yang sistematis untuk memecahkan masalah. Dan karena metode ilmiah ini bersifat sistematis, mau tidak mau langkah-langkahnya nanti tidak boleh acak-acakan. Jadi harus berurutan. Dan apa saja sih langkah-langkah metode ilmiah itu? Nah, metode ilmiah itu punya langkah-langkah ya. Yang pertama yaitu menemukan dan merumuskan masalah. Dan langkah yang kedua mengumpulkan informasi atau data. Langkah ketiga, menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Dan langkah yang keempat yaitu melakukan percobaan atau eksperimen. Dan untuk langkah selanjutnya adalah yang kelima, mengolah hasil percobaan. Yang keenam, membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat atau khalayak banyak. Dan perlu diingat, ini semuanya harus berurutan 1 sampai 7, tidak boleh diacak-acak. Begitu ya anak ya. Misalnya kalian tiba-tiba menyusun hipotesis dulu, baru nanti menemukan perubahan masalah, baru membuat kesimpulan. Nah, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh diacak-acak, harus berurutan. Oke, cukup sekian dari Miss. Semoga kalian mengerti. Selamat belajar and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.